Itu juga dilakukan oleh Bongbong Marcos. Jadi ketika ada pertanyaan yang serius oleh wartawan, pertanyaan yang mungkin sedikit menjurus, sedikit tajam, mereka itu responnya ya joget-joget. Gue tuh dejavu banget ya dengan keadaan pemilu sekarang. Dan dengan banyaknya informasi yang gue dapetin di sosial media gitu, gue tuh menemukan sedikit keidentikan terhadap pemilu Filipina ya. Jadi apa yang terjadi di pemilu Indonesia itu sebelumnya sudah terjadi di pemilu Filipina yang pemenangnya adalah Bongbong Marcos dan juga Sara Duterte gitu loh. Nah, jadi gue akan menceritakan sedikit 5 hal yang kenapa sih pemilu Indonesia itu sangat identik dengan pemilu Filipina gitu loh. Mirip banget gitu, nggak beda jauh gitu. Jadi hal pertama yang membuat gue ini tuh sama dengan pemilu sekarang, pemilu di Indonesia sekarang adalah satu, ketika waktu pada saat itu Presiden Bongbong Marcos yang pada hari ini jadi Presiden Filipina itu membuat sebuah janji yang menurut gue mind blowing lah. Jadi kita tahu lah latar belakangnya Bongbong Marcos itu adalah dulunya keluarga Marcos khususnya, yaitu adalah presiden diktator yang terkenal pada saat itu di Filipina. Dan pada saat itu Presiden Marcos itu pernah terjegal dalam kasus korupsi gitu. Nah, salah satunya ya banyak aset-aset negara itu dialihkan ke Bank Swiss lah dan segala macamnya, sampai pada saat itu tercoreng lah nama keluarga Marcos gitu loh. Dan yang paling identiknya adalah keluarga Duterte yang pada saat kemarin menjabat sebagai presiden dan sekarang Presiden Marcos. Keluarga Duterte dan keluarga Marcos ini tidak pernah akur gitu loh. Nah, ini dejavu banget pada saat di pemilunya waktu tahun 2014-2019 Indonesia. Ya, kita tahu kan bahwa sebenarnya Prabowo dan Jokowi itu secara kubu mereka tidak akur gitu loh. Nah, satu hal yang gue ingat yang gue benar-benar ingat adalah ketika Presiden Bongbong Marcos itu punya janji di kampanye adalah ketika Bongbong Marcos itu terpilih menjadi presiden, maka seluruh rakyat Filipina itu akan mendapatkan emas. Emasnya dari mana? Gue nggak tahu. Coba kalian, mungkin itu memang data yang menurut gue valid sih ya, karena banyak berseliweran di Facebook, di pokoknya sosial media maupun YouTube lah gitu loh. Ya sekarang gitu loh. Paslon 02 ya janjinya adalah program makan siang dan susu gratis. Ya pertama yang pasti adalah kesamaannya adalah mereka mengumbar janji dulu gitu loh. Jadi menurut gue ini identik banget gitu. Terus yang kedua adalah mengangkat anak presiden sebelumnya menjadi wakil presiden, yaitu Sara Duterte sekarang menjadi wakil presidennya Filipina menemani Bongbong Marcos, dan sekarang juga dejavu lagi nih. Paslon 02 yaitu Prabowo Subianto itu secara sah itu membawa anak presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ini kebetulan atau memang sengaja? Jadi gue nggak tahu nih. Coba kalian bisa nggak tulis di kolom komentar apakah ini sama atau enggak, sengaja atau tidak. Coba pendapat kalian gimana? Terus yang ketiga adalah sosial media begitu masif. Jadi cara mereka yaitu pada saat Bongbong Marcos dan Sara Duterte bisa mengalahkan semua paslonnya karena kampanye di sosial medianya sangat masif gitu loh. Ini juga sama apa yang dilakukan oleh paslon 02 yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka itu juga membuat kampanye di sosial media sangat masif dengan pendekatannya terhadap Gen Z. Yang Bongbong Marcos dan Sara Duterte juga sama. Mereka juga pendekatannya melalui Gen Z dulu karena mungkin mereka juga sadar bahwa demografi Filipina pada saat itu sama kayak sekarang di Indonesia, yaitu mayoritas 52% di Indonesia kan sekarang demografinya adalah generasi Z ya. Yang mungkin Filipina waktu itu sama. Ya baik lagi, ini kayak dejavu lagi sih. Terus yang keempat
itu adalah jarang menjawab pertanyaan wartawan. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Itu sangat, nggak tahu ya, bisa dibilang menghindar atau malas jawab. Itu juga dilakukan oleh Bongbong Marcos. Jadi, ketika ada pertanyaan yang serius oleh wartawan, pertanyaan yang mungkin sedikit menjurus, sedikit tajam, mereka itu responnya ya joget-joget, ya responnya ya bahkan ada momen di mana ya saya nggak mau jawab gitu loh. Itu sama dilakukan oleh Bongbong Marcos dan sekarang juga Pak Prabowo Subianto gitu loh. Nah, jadi identik banget gak sih? Yang terakhir, ini sama banget, sama banget. Mungkin kalian sadar sih, sangat sadar gak sih kalau kalian itu kalau lihat Pak Prabowo Subianto itu selalu mendukung program Jokowi sepenuhnya. Apa yang dilakukan Jokowi itu benar, gitu loh. Itu sama dilakukan oleh Bongbong Marcos. Bongbong Marcos itu sangat mendukung Presiden Duterte. Apa yang dilakukan didukung, apa yang dilakukan didukung. Ini adalah salah satu bagaimana strategi mereka. Karena mungkin Pak Bongbong Marcos, mungkin Pak Prabowo Subianto itu sadar bahwa tingkat kepuasan presiden sebelumnya itu di atas rata-rata, alias memuaskan gitu loh. Baik itu Rodrigo Duterte maupun sekarang Presiden Joko Widodo. Jadi mereka memanfaatkan itu untuk menggalang suara supaya oh iya, karena Pak Prabowo itu satu pemikiran dengan Pak Jokowi. Oh iya, Bongbong Marcos itu satu pemikiran dengan Duterte. Jadi sebenarnya karena tingkat kepuasan inilah pada akhirnya mereka memilih. Dan kita lihat hasilnya di survei-survei, ya walaupun ada isunya katanya by order dan segala macam gitu ya. Ya selepas itu gue melihat kayak ini kayaknya strategi mereka berhasil deh gitu, karena ya lumayan gapnya antara paslon 02, 03 juga jauh banget kan ya, cuma memang belum menembus di atas 50%. Kalau misalnya di atas 50% mungkin ya bisa terjadi satu putaran gitu, tapi nggak tahu sih, kalau feeling gue kayaknya 2 putaran.